Shalom, perkenalkan nama saya Ita Selviana Manik. Saya mahasiswa IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6 dengan mata kuliah Teologi Alkitab. Dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teologi biblika dan teologi sistematika. Pada abad ke-19, terutama di Protestan lingkaran, jenis baru dari teologi sistematika ini muncul upaya untuk menunjukkan bahwa doktrin Kristen yang terbentuk lebih erat sistem yang koheren didasarkan pada beberapa inti aksioma. Seperti teologi sering terlibat lebih drastis pemangkasan dan reinterpretasi dari kepercayaan tradisional dalam rangka untuk menyatu dengan aksioma. Iman Kristen menurut prinsip-prinsip gereja Protestan pada tahun 1820-an, di mana ide inti merupakan kehadiran universal antara manusia, atau kadang-kadang lebih tersembunyi, atau kadang-kadang lebih eksplisit dari perasaan atau kesadaran ketergantungan mutlak. Semua tema-tema teologis yang ditafsirkan sebagai deskripsi atau ekspresi modifikasi dari perasaan ini. Teologi sistematika merupakan disiplin ilmu formal yang terutama dibangun berdasarkan analisis tematik. Para ahli sistematika menekankan tema-tema dan prioritas-prioritas Kristen tradisional yang telah berkembang di sepanjang sejarah gereja. Mereka lazimnya mendekati Alkitab untuk mencari cara jawaban bagi suatu daftar panjang dari pertanyaan-pertanyaan atau tema-tema yang sangat tradisional. Bahkan tujuan teologi sistematika ini bukanlah untuk memeriksa atau menerangkan Alkitab, akan tetapi untuk menetapkan apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen di dalam dunia modern melalui refleksi rasional tentang sains dan agama. Nah, dari sudut pandangan Gibbard yang membedakan antara teologi biblika dan teologi sistematika, yaitu menentukan arah bagi para teolog kritis yang telah diikuti bahkan sampai zaman sekarang. Kemudian menurut pandangan Charles, hidup dari tahun 1797 hingga 1878 dan mencurahkan hidupnya terutama untuk disiplin teologi sistematika. Nah, beda lagi dengan pendapat cara Hurtges, yaitu membedakan teologi biblika dari sistematika di dalam introduksi untuk bukunya, yaitu seperti buku sistematik teologi yang terdiri dari 3 volume itu. Inilah perbedaan antara teologi biblika dan teologi sistematika. Tugas dari teologi biblika yaitu merupakan menemukan secara pasti dan memaparkan fakta-fakta Alkitab. Tugas teologi sistematika yaitu merupakan mengambil fakta-fakta tersebut, menentukan kaitannya di antara satu sama lain, dan kaitannya dengan kebenaran-kebenaran yang sama sumbernya, serta mempertahankan fakta-fakta itu dan menunjukkan harmoni serta konsistensinya. Sebagaimana seperti yang kita lihat di sini, Hurtges mendefinisikan teologi biblika
sebagai disiplin eksegesis, yaitu studi tentang fakta-fakta kitab suci, dan di mana ia juga mendefinisikan biblika sistematika sebagai disiplin yang mengambil fakta-fakta yang memahami di dalam teologi biblika dan menyusunnya menurut kaitannya dengan satu sama lain dengan memperhatikan berbagai koneksi logisnya. Berbeda dengan teologi kritis, Hurtges mempercayai otoritas Alkitab. Komitmennya kepada otoritas Alkitab mengarahkan untuk mengajarkan bahwa orang Kristen wajib mendasarkan teologi sistematika pada temuan-temuan dari teologi biblika ini ketimbang menolak secara selektif pada bagian ini atau dari Alkitab serta menerima bagian lainnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai teologi biblika, yaitu menurut Vos, teologi biblika berfokus pada cara-cara para penulis Alkitab merefleksikan sejarah. Teologi biblika ini menemukan keberagaman perspektif Alkitab tentang tindakan-tindakan yang agung dari Allah di dalam sejarah dan signifikansi teologis dari tindakan-tindakan ilahi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teologi sistematika, di mana teologi sistematika ini merangkum semua yang diajarkan Alkitab tentang sejarah penebusan ke dalam sebuah sistem teologi yang terpadu. Dalam hampir setiap cabang aliran Injili, teologi biblika ini terus memiliki fokus di dalam dasar ini, di mana teologi sistematika ini, disiplin ilmu biblika, dapat menolong teologi sistematik dalam menyusun ajaran-ajaran Alkitab secara benar dan logis sehingga dapat diterima secara akal, serta teologi biblika menolong teologi sistematika dalam menelusuri tema tertentu, misalnya seperti penebusan, perjanjian. Nah, akan tetapi menyajikan materi yang luas dari Alkitab secara progresif. Nah, di sini kita akan membahas kembali mengenai relasi teologi sistematika dan teologi biblika. Pada masa kini dipandang sebagai dua bidang ilmu yang terpisah. Dalam teologi biblika ini hanya berupaya mencari apa makna teks pada masa penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika hanya berpusat kepada penyampaian makna teks pada masa kini, sehingga teologi biblika merupakan studi objektif, sedangkan teologi sistematika merupakan studi yang berdasar pengakuan iman. Dalam paper ini, melalui penelitian literatur yang ada, mencoba mengusulkan bahwa teologi biblika dan teologi sistematika ini memiliki relasi yang erat di mana keduanya berakar dari Alkitab dan bersifat
paralel, dan dialogis. Baik, di sini kita akan membahas kembali mengenai teologi biblika dan teologi sistematika, di mana teologi biblika ini dan teologi sistematika ini memiliki persamaan dan perbedaan antara teologi biblika dan teologi sistematika. Nah, keduanya berakar pada penganalisaan kitab suci, namun demikian teologi sistematik juga berusaha memperoleh kebenaran dari sumber-sumber di luar Alkitab. Dari hubungan antara kedua teologi ini, ada beberapa perbedaan yang dapat kita lihat. Yang pertama, ada teologi biblika merupakan awal dari teologi sistematik, di mana eksegesisnya memimpin teologi biblika, yang kemudian memimpin teologi sistematika. Bagian yang kedua, teologi biblika berusaha menentukan apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab berkaitan dengan isu-isu teologi, sedangkan teologi sistematika menjelaskan mengapa sesuatu itu benar-benar terjadi dengan menambahkan pandangan secara filosofis. Bagian yang ketiga, teologi biblika memberikan pandangan penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dari sudut pandang pada masa kini. Bagian yang keempat yaitu mengenai teologi biblika, yaitu teologi biblika ini menganalisis materi dari penulis tertentu atau periode sejarah tertentu. Sedangkan teologi sistematik meneliti semua materi baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab, yang tentunya yang berkaitan dengan doktrin tertentu. Nah, kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai kontras antara teologi biblika dengan teologi sistematika, di mana kontras teologi biblika dengan teologi sistematika ini memiliki dua bagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teologi biblika. Yang pertama, teologi biblika ini dapat membatasi studinya hanya pada kitab suci. Bagian yang kedua, teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci. Bagian yang ketiga, teologi biblika ini dapat menyusun informasi tentang suatu doktrin dari seseorang penulis tertentu, atau misalnya dari Yohanes atau Paulus, atau era tertentu juga, misal seperti di Mosaik dan Profetik. Bagian yang keempat, teologi biblika juga berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana
suatu doktrin berkembang. Bagian yang kelima, dalam teologi Biblika juga berusaha untuk mengerti proses dan hasil dari produk itu. Bagian yang keenam, di dalam teologi Biblika melihat progres dari wahyu dalam era yang berbeda, atau seperti di era Eden Noah. Baiklah, di sini kita akan membahas kembali mengenai kontras antara teologi Biblika dan teologi sistematika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa poin penting mengenai kontras teologi Biblika. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kontras teologi sistematika. Bagian poin yang pertama, teologi sistematika dapat mencari kebenaran dari kitab suci dan dari sumber lain di luar Alkitab. Bagian yang kedua, teologi sistematika dapat mempelajari keseluruhan dari kitab suci. Bagian yang ketiga, teologi sistematika dapat menyusun informasi tentang suatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci. Bagian yang keempat, dalam teologi sistematika, teologi sistematika berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Bagian yang kelima, teologi sistematika berusaha untuk mengerti dari hasil produk itu. Bagian yang keenam, teologi sistematika melihat kulminasi dari wahyu Allah.